Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Tara Dewi dengan NIM 1717051034. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu suatu mind mapping yang berjudul konsep teori akuntansi. Nah, pada konsep teori akuntansi ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu ada struktur teori akuntansi, yang kedua ada perumusan teori akuntansi, dan yang ketiga yaitu pengertian dari teori akuntansi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang struktur teori akuntansi, di mana pada struktur teori akuntansi terdapat beberapa elemen-elemen penting. Yang pertama yaitu ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada konsep teoristik dari akuntansi, yang ketiga ada prinsip dasar akuntansi, yang keempat ada standar akuntansi, dan yang kelima ada postulat dari akuntansi. Nah, tujuan laporan keuangan pada konsep teori akuntansi ini ada beberapa tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya secara efektif. Yang ketiga yaitu memelihara dan melaporkan pengamatan atas sumber daya yaitu berupa aktiva. Nah, yang terakhir yaitu memfasilitasi dari fungsi dan pengendalian sosial. Kemudian ada materi dari elemen-elemen tersebut yaitu mengenai postulat akuntansi, di mana pada postulat akuntansi ini terdapat beberapa asumsi dasar. Yang pertama yaitu ada unit moneter, yang kedua ada entitas ekonomi, yang ketiga ada periode dari akuntansi, yang keempat ada kesinambungan usaha. Baik, itu adalah subbab pertama mengenai struktur teori akuntansi. Subbab kedua yaitu mengenai pengertian dari teori akuntansi. Terdapat 3 dimensi dari pengertian teori akuntansi tersebut. Dimensi yang pertama disebut dengan reduction. Yang kedua, instrumentalism. Yang ketiga yaitu realism. Nah, kemudian dari teori akuntansi dan proses pembuatan dari kebijakan pengertian akuntansi ini terdapat pihak-pihak yang menaunginya. Yang pertama yaitu ada auditor, kemudian yang kedua ada penyusun laporan keuangan, yang ketiga yaitu ada investor, yang keempat ada manajemen perusahaan, yang kelima ada asosiasi induksi dagang, dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, pada pengertian teori akuntansi ini terdapat periodisasi dari teori akuntansi. Terdapat 4 periodisasi. Yang pertama yaitu pre-teori period atau itu terjadi pada tahun 1492 sampai dengan 1800. Yang kedua yaitu ada general scientific period yaitu terjadi pada tahun 1800 sampai dengan 1955. Kemudian yang keempat ada normative period yaitu terjadi pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Dan yang terakhir yaitu ada specific scientific yaitu period itu terjadi pada tahun 1970 pada sampai sekarang. Subbab yang terakhir yaitu tentang perumusan teori akuntansi. Nah, pada perumusan teori akuntansi ini terdapat beberapa kriteria dari suatu teori. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama yaitu ada dogmatif, yang kedua ada self-evidency, dan yang ketiga ada scientific. Nah, pada perumusan teori akuntansi juga terdapat pendekatan perumusan akuntansi menurut Baukau. Menurut Baukau, pendekatan perumusan akuntansi ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan informal dan yang kedua ada pendekatan teoristik. Pada pendekatan informal di mana ada pragmatis, praktis, non-praktis, dan otoriter. Nah, pada pendekatan teoristik ini terdapat ada dedukatif, induktif, etika, sosial,
makroekonomi, dan eklektif. Nah, pada video kali ini pemaparan tentang mid mapping sudah saya jelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.